Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdi, wa syukrulillahi haqqa syukri, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa alih. Para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memasuki bulan Ramadan, marilah kita bersama-sama senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meraih keutamaan-keutamaan di dalam ibadah puasa Ramadan. Maka di dalam ibadah puasa Ramadan, kenali amalan-amalan utama agar kita mendapatkan hasil yang berkualitas, mendapatkan hasil yang maksimal dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, ayul a'malu abdul? Rasulullah, amal-amal apakah yang paling utama? Artinya amal-amal apakah yang paling bagus? Amal-amal apakah yang paling berkualitas? Yang dengan kualitas itu kemudian kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada manusia, berbakti kepada alam dan seterusnya. Rasulullah SAW kemudian menjawab, yang pertama adalah as-sholatu li waktiha, sholat pada waktunya. Jadi yang pertama, amal yang utama menempati posisi paling atas adalah sholat tepat pada waktunya. Momen ibadah puasa Ramadan atau momen bulan puasa Ramadan ini, mari kita laksanakan ibadah sholat kita dengan tepat waktu, berjamaah di masjid pula. Adalah kebiasaan-kebiasaan yang sangat utama dan dianjurkan. Jadi posisi ini akan didapatkan oleh kita agar apa? Agar kita betul-betul menjadi manusia yang berkualitas ahsanit taqwim dalam hubungannya dengan hablum minallah, dalam hubungannya dengan hablum minan nas, dalam hubungannya dengan hablum minal alam. Jadi sholat yang terbaik adalah sholat yang memenuhi 3 kriteria iman, Islam, dan ihsan. 3 komponen dari ibadah ini harus dijalankan dalam kehidupan. Keyakinan kita bahwa sholat wajib kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dalam pelaksanaannya kita tepat waktu, di jamaah bermasjid dan seterusnya. Tetapi di dalam bulan Ramadan ini lebih kita renungkan, muhasabahkan apakah sholat yang kita lakukan punya nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, sumayun. Nabi menjawab, qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam makna yang luas, orang tua adalah orang yang dituakan. Dalam makna yang sempit, orang tua adalah orang tua biologis kita, ayah dan ibu kita. Mungkin di antara kita, ayah dan ibu kita masih utuh, ada juga yang sudah tiada dan seterusnya, maka birrul walidain bisa kita lakukan sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Bagi orang tua kita yang masih hidup, perlakukanlah dia dengan sebaik-baiknya. Maka perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak Al-Quran dikatakan, wa qulu linnasi husna. Artinya katakanlah kepada kedua orang tua kita dengan perkataan-perkataan baik. Minimal di dalam kehidupan nyata kita tidak membuat susah, tidak membuat gundah, dan tentu kita harus menggembirakan dan menyenangkan kedua orang tua kita. Bagi yang sudah tiada kedua orang tua kita, dengan perbuatan-perbuatan kebaikan kita, itu adalah investasi orang tua kita. Doa-doa kita, kelakuan-kelakuan baik kita di dalam kehidupan kita yang terpancar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
itu bagian dari birrul walidain. Maka momen puasa ini kita jadikan evaluasi muhasabah diri kita, apakah kita sudah berbuat atau sedang berbuat atau tidak berbuat baik untuk kedua orang tua kita. Yang ketiga, kata Nabi SAW, summa ayun, apalagi ya Rasulullah, amal yang utama itu, qala al jihadu fisabilillah. Nabi menjawab, amal yang utama yang ketiga yang perlu kita dengungkan di dalam kehidupan kita adalah al jihadu fisabilillah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, beragama, dan berislam, tentu 3 amalan-amalan utama akan menjadi modal yang sangat kuat di dalam membentengi diri kita dari hal-hal yang destruktif dan seterusnya. Catatan bagi kita semua bahwa era atau zaman telah berubah dan tentu tantangan akan berubah. Dengan 3 amalan-amalan utama ini mudah-mudahan akan mengingatkan kepada kita untuk senantiasa dalam koridor kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan, orang-orang yang senantiasa bermanfaat bagi kehidupan, dan orang-orang yang senantiasa membawa qurrata ayun, permata hati, dan sebagai bagian dari al-baqiyatus sholihah di dalam kehidupan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Semoga dengan dipindahkannya musola ini semua warga lebih mudah beribadah. Setuju Bapak? Setuju.